Pendukung Anies ini tidak sabaran. Prabowo Subianto dan Gibran belum dilantik, sudah buru-buru diminta mundur. Aneh, mau diganti dengan Anies Baswedan. Dasar wong edian. Salam Pancasila. Prabowo mundur saja kalau tidak mampu jadi presiden. Gawat ini, gawat. Sebagai presiden terpilih 2024, sebaiknya mengundurkan diri saja. Ya, kalau merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya dan tidak sanggup menepati janji-janji programnya. Kenapa begitu? Karena sampai saat ini Prabowo itu masih sangat tergantung kepada Jokowi. Betul. Ya, Prabowo selalu menunggu instruksi Jokowi, selalu menunggu nasihat, petunjuk dari Jokowi. Lah, yang presiden itu Prabowo apa Jokowi? Ya, logikanya kan begitu. Ya, sampai-sampai terakhir kemarin Prabowo mengatakan bahwa beliau senang karena Jokowi membantu tugas kepresidenannya. Ya, dengan cara apa? Menteri-menteri Jokowi saat ini diwajibkan melaporkan hasil kerja atau sistem kerja kepada Prabowo. Lah, kalau apa-apa nunggu Jokowi, apa-apa tergantung kepada Jokowi, ya sebaiknya benar Prabowo mundur aja. Ya, biar Gibran aja yang jadi presiden. Ya, karena apa? Ya, kalau memang masih semua adalah konsep dan pikirannya Jokowi, ya lebih baik Jokowi memberikan masukan kepada anaknya daripada kepada orang lain. Lebih hancur kalau kepada orang lain bagi Jokowi kan gitu. Ya, jadi bagaimana menurut kalian? Ya, apakah kita tuntut untuk Pak Prabowo Subianto ini mundur aja jadi presiden? Ya, sebelum dilantik gitu. Ya, daripada nanti di tengah jalan malu-maluin. Mau begini nanya Jokowi, mau begitu nanya Jokowi, mau ngapa-ngapain nunggu petunjuk Jokowi. Aneh enggak? Ya. Nah, kalian silahkan komen bebas ya, karena memang negara kita adalah negara demokrasi. Menurut saya selama ini saya pikir Prabowo ini mampu dan mumpuni. Ternyata masih tergantung kepada Jokowi. Oke, mari berpikir kritis. Merdeka. Permintaan mundur kepada Prabowo Subianto dikatakan oleh seorang masyarakat, mengatakan Prabowo lebih baik mundur jika tidak mampu menjadi presiden adalah sungguh tidak tepat. Dikarenakan ya sebetulnya karena untuk suksesi kepemimpinan itu dibutuhkan akselerasi untuk demi keamanan, demi untuk ya di dalam suatu pergantian pemerintahan yang aman dan damai. Karenanya sangat bagus sekali Prabowo Subianto di dalam hal ini adalah menghormati Joko Widodo sebagai mentor, di mana Prabowo Subianto juga memang mengakui bahwa selama ini dia dipersiapkan oleh Pak Jokowi untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Hal ini tentunya sangat baik sekali bagi sebuah bangsa. Coba apabila terjadi perpecahan di antara presiden, maka akan terjadi kacau balau. Sebagaimana kejadian di DKI Jakarta, di mana tatanan di pemerintahan DKI Jakarta waktu itu sudah tertata rapi, dan tentunya dengan program-program Pak Jokowi dan Ahok yang memang sudah tertata rapi, akhirnya kacau balau di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, mana Anies Baswedan tidak mau menjalankan program-program pemerintahan gubernur sebelumnya, sehingga semuanya dirubah, diganti semuanya.
mengatasi banjir, Anies tidak mau mengatasi banjir. Ya, Anies tidak mau melakukan program-program yang dilaksanakan pada gubernur-gubernur sebelumnya, sehingga semuanya diganti, jalan diganti, trotoar diganti, jalan dilobangi, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan gubernur yang merusak. Kira-kira Prabowo itu ya ada kasihannya pada Gibran. Ada kasihannya. Diajaklah dia ke situ. Aduh. Ini kan semacam kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Jadi Gibran mulai diperkenalkan ke dunia internasional. Tetapi kalau kita ingat mau ngapain ke situ dan buat Gibran itu, kan mau cari investasi kan buat IKN. Padahal kita tahu bahwa Jokowi pun udah ditolak oleh Arab Saudi proposal IKN-nya kan. Apalagi anaknya. Kan itu konsep berpikir investor asing itu kan begitu. Dengan Jokowi saja direct foreign investment itu tidak mau lagi berurusan dengan proposal IKN, apalagi bahwa Gibran yang hanyalah anaknya dan hanyalah wakil presiden. Tapi ini tentu nggak akan diucapkan di dalam pertemuan itu. Tapi oke, Prabowo bagus juga etiknya itu. Jadi dia nggak ingin nanti Gibran terlalu sering diolok-olok oleh netizen kan. Pak Gibran ini, Mas Gibran ini sudah lama diolok-olok terus. Jadi diungsikan sebentar ke luar negeri itu supaya keluar sedikit. Saya juga bisa pahami Gibran ini dia stres sebetulnya karena dia nggak bisa mengatasi tekanan itu yang mungkin kalau diperiksakan ke psikiatri akan ada semacam keterangan bahwa Gibran mengalami delirium. Delirium itu istilah psikoanalisis. Bahwa dia gagap untuk bicara karena kekacauan koordinasi tata bahasa politik masalahnya itu. Selama dia belum dilantik jadi wakil presiden, dia ada dalam ketegangan itu. Nah, Pak Prabowo sebagai orang yang senior, terlatih di dalam membaca anak buahnya yang sedang tegang, maka dibuat jalan-jalan. Jadi sebetulnya itu proyek jalan-jalan dari Menteri Pertahanan, bukan presiden karena belum dilantik, bertemu dengan potensial investor ke IKN yang sebetulnya tadi kita terangkan ya pasti nggak ada gunanya dari segi bisnis karena negara-negara Arab ini kan tidak ada lagi yang mau invest ke Indonesia. Poor in my heart. Selalu nyinyir dan tidak ada yang benar pemerintahan Presiden Jokowi dan juga sekarang Prabowo Subianto di mata Rocky Gerung, semua dinyinyiri. Kegiatan ataupun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Prabowo ataupun Gibran selalu salah. Sebetulnya Prabowo dan Gibran sebagai presiden baru ya memang wajib dikenalkan atau mengenalkan diri kepada pemerintahan negara-negara yang menjadi mitra Indonesia, dan itu adalah termasuk adalah permintaan ataupun ya nasihat daripada Presiden Jokowi agar Presiden terpilih Prabowo Gibran mengenalkan diri kepada negara-negara sahabat agar di dalam pemerintahan nanti akan berjalan mulus di dalam suatu kerjasama, program-program yang sudah dilaksanakan akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah nasihat ataupun mungkin permintaan Pak Jokowi agar Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran untuk keliling ke Eropa ataupun negara-negara di Arab Saudi sana agar program-program kerjasama yang telah dilaksanakan di antara pemerintahan Joko Widodo akan diteruskan dengan baik di dalam masa pemerintahan Presiden baru Prabowo Gibran. Ya, Rocky Gerung memang selalu nyinyir.